beliau akhirnya ketiduran gitu. Terus setelah bangun, beliau tuh lihat, udah sampai mana nih? Paling juga masih di sawah gitu ya, masih di jalan tersesat. Ternyata enggak. Ketika beliau membuka mata, kami sudah berada di tempat daerah Tulungagung situ, di dekat situ ya. Karena beliau kan aslinya di sana. Jadi beliau tahu nih, wah ini udah deket nih, bentar lagi deket. Wah kamu hebat gitu. Padahal bukan saya yang hebat ya, tapi orang-orang yang ngasih tahu jalan gitu. Nah seringkali mungkin kita ya, kita langsung buka Alkitab kita di Habakuk 1 ayat 1 sampai yang keempat. Habakuk pasal 1 ayat pertama sampai yang keempat. Jika sudah menemukannya, saya akan membaca bagi adik-adik sekalian ya. Seperti diulang lagi, judul hari ini adalah beriman di tengah badai. Bagaimana tetap beriman ketika sedang ada badai. Badainya ini bisa karena pandemi virus corona, atau juga badainya ini adalah pertanyaan, sampai kapan ya virus corona ini akan berakhir? Kita seringkali bertanya gitu ya, kenapa ya ada virus corona? Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya. Itu adalah badai yang meliputi kita ya, bukan sekedar virus corona aja. Mungkin karena kita ini tidak terkena virus coronanya ya, secara langsung, tapi kita kena efeknya, misalnya sekarang di rumah aja. Dan di rumah aja ini mungkin juga ada plus dan minusnya gitu ya. Itu tergantung dari sendiri-sendiri. Oke, tanpa berlama-lama saya akan membacakannya. Habakuk pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang keempat. LAI memberikan judul keluhan nabi karena ketidaksetiaannya Israel ya. Demikianlah firman Tuhan. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi, Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar, aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukannya di dalam kehidupan kita. Ya, kelihatan ya gambarnya, ada seorang anak kecil namanya Cleozora, biasanya dipanggil Keo, seorang anak yang berusia 2 tahun yang sedang belajar berbicara dan menghafal. Jadi bicara, belajar, manggil Dedi, Mami, atau kalau manggil saya Uncle kayak gitu. Ini keponakan saya. Dia seringkali menghafalkan A, B, C, D, E kayak gitu-gitu. Dan seringkali juga belajar menyanyi. Misalnya Burung Kakak Tua. Itu kan lagu andalan kita ya kalau belajar nyanyi atau apa kan begitu. Tapi biasanya saya plesetin jadi Burung Kakak Muda supaya nanti kan nenek masih muda gitu karena neneknya belum tua memang. Ya, suatu kali Keo yang suka sekali aktif gitu ya, lihat sana lihat sini, itu dia melihat ada seekor anak ayam sebenarnya yang dia kira bebek gitu. Jadi dia lihat gambar itu di buku gitu, dia lihat ada bebek nih, dia sebut bebek gitu. Lalu mamanya datang terus bilang, bukan Keo, itu anak ayam. Ada tulisannya anak ayam tapi dia kan belum bisa baca ya. Terus dia bilang, enggak, bebek gitu. Terus mukanya hampir nangis. Lalu omanya datang karena maksudnya kayak, loh, ini bukan bebek gitu, ini kan anak ayam ya. Omanya berusaha menjelaskan kalau ini anak ayam, tapi semakin dijelaskan dia semakin nangis gitu. Karena dia tahu itu bebek. Kenapa? Karena warnanya kuning. Padahal kan dia nggak tahu ya kalau paruhnya itu berbeda. Kenapa dia sebut itu bebek? Karena dia punya bebek squishy itu loh, yang dibuat mandi, itu warnanya kuning. Jadi dia pikir, wah ini bebek gitu. Nah, kesalahan. Nah, tapi untuk menjelaskan kalau itu bebek dan ayam, saya bisa menjelaskannya lewat gambar di Google. Misalnya, saya bukain Google terus saya kasih tahu ini bebek, ini ayam, ada bedanya di daerah paruh. Langsung dia senyum ketawa. Terus saya tanya, ini bebek atau ayam? Bebek. Bukan, ayam. Wah, udah tahu ya, udah tahu. Tapi seiring berjalannya waktu, seorang anak itu akan semakin banyak bertanya.
Bagaimana kalau dengan anak yang lain? Namanya Joanne, ini adalah seorang anak sekolah minggu yang sering memperhatikan dan juga bertanya ya di kelas. Dia ini saya ketemu ketika saya praktek 2 bulan di sebuah gereja di Jakarta. Dia ini banyak kali nanya, misalnya suatu kali pertanyaan yang paling sulit adalah, Lause, kenapa ya kita perlu membaca perjanjian lama atau menggunakan perjanjian lama seperti yang kita baca tadi, kitab Nabi Habakuk, padahal kan sudah ada perjanjian baru. Pernah nggak kita bertanya kayak gitu? Maksudnya, kan sudah ada nih perjanjian baru, kenapa yang lama tetap dibaca? Bahkan kita juga sekarang bingung ya, harus melakukan nggak ya perjanjian lama, kayak gitu ya. Bayangkan, pertanyaan ini ditanyakan oleh anak SD, yang masih ketika itu kelas 5, sekarang kelas 6 mungkin ya. Jadi, saya waktu ditanya gitu juga bingung ya jawabnya. Kan nggak mungkin saya googling dulu, kan kayak, wah kok memalukan ya. Tapi, masih bisa dijawab pertanyaannya. Waktu itu saya bilang, sebenarnya lebih tepat perjanjian baru itu bukan disebut perjanjian baru atau perjanjian lama disebut perjanjian lama, tapi perjanjian yang pertama dan yang kedua. Diperbarui bukan berarti yang lama itu tidak dipakai, tapi karena ada yang pertama dan yang kedua. Langsung dia berpikir, kalau begitu apakah yang perjanjian lama tidak dilakukan, perjanjian baru dilakukan? Belum tentu begitu juga, karena perjanjian lama juga masih kita lakukan sampai hari ini. Meskipun Yesus menebus kita dengan perjanjian baru datang ke dunia ini. Nah, sekali lagi, paling tidak pertanyaannya bisa dijawab. Lalu bagaimana kalau ada seorang jemaat yang bertanya seperti ini waktu saya praktek? Lause, anak saya hamil. Apakah sebaiknya diteruskan atau digugurkan? Saya langsung menjawab, ya diteruskan. Tapi dia meneruskan pertanyaan dengan seperti ini. Bagaimana mencari ayahnya? Sampai hari ini, saya tidak tahu anak saya berpacaran dengan siapa. Bahkan, tanpa menikah, sudah hamil. Apakah Lause berpikir untuk tetap meneruskan kehamilan anak saya? Saya langsung bingung ya ketika menjawab pertanyaan itu dan berpikir, apa ya jawabannya ya? Kalau misalnya dia meneruskan pertanyaannya, kalau diteruskan kehamilannya, Lause mau tanggung jawab nggak ya? Wah, itu kan lebih ribet lagi ya, lebih repot lagi ya. Padahal kan nggak ada urusannya apa-apa. Bayangkan ya, ada pertanyaan yang makin sulit dan makin tidak mungkin untuk dijawab sepertinya. Apalagi ketika saya sendiri mengalami sebuah pertanyaan bahwa kenapa ya papa saya meninggal ketika saya berusia 8 tahun. Saya harus tinggal dengan seorang mama saya yang tidak, maksudnya waktu saat itu saya tidak mengasihi beliau karena beliau sangat tidak dekat dengan saya dan beliau berbeda dengan perilaku karakter saya. Jadi saya berpikir kenapa ya harus meninggalkan Allah atau Tuhan harus mengambil papa saya. Ketika saya memikirkan itu, saya makin dekat dengan mama saya. Sampai 4 tahun yang lalu, mama saya dipanggil Tuhan juga. Jadi membuat saya makin berpikir, kenapa ya saya harus hidup sendiri gitu, di tengah segala kesulitan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit, yang tidak mungkin dijawab, bukan tidak bisa dijawab ya, yang tidak mungkin dijawab. Itulah yang terjadi oleh atau kepada Habakuk. Habakuk mempertanyakan sesuatu yang Allah seakan belum menjawab. Habakuk ini nabi yang memulai kitabnya dengan pertanyaan kepada Allah. Bayangkan ya, kitabnya awal-awal langsung nanyain Allah nih. Nabi yang mempunyai pertanyaan yang diajukan kepada Allah, yang juga pertanyaan dari bangsa Israel. Makanya di judulnya LAI dibilang keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Ketidaksetiaan ini siapa? Israel. Jadi Nabi ini mempertanyakan banyak pertanyaan kepada Allah. Karena apa? Karena ketidaksetiaan bangsa Israel dan kebingungannya dia. Jadi seperti kayak saya tadi ya, saya punya pertanyaan karena misalnya ada jemaat yang tanya kepada saya tentang anaknya, atau saya yang sebagai hamba Tuhan sendiri punya pertanyaan kepada Allah. Bukankah kita hidup di dunia ini banyak pertanyaan seperti ini ya? Bahkan Nabi Habakuk ini punya ini ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Ucapan ilahinya itu berupa pertanyaan. Bayangkan ya, nggak mudah ya. Kalau misalkan
dipikir seorang hamba Tuhan itu adalah seorang yang bisa menjawab semua pertanyaan tentang Alkitab atau keberatan iman, ini Habakuk nggak bisa nih menjawab gimana. Ada hal-hal yang tidak mungkin, sekali lagi, dijawab. Pertanyaan-pertanyaan itu yang bukan sulit atau tidak bisa dijawab ya. Inilah yang dialami Habakuk. Dan ketika Habakuk bertanya, ini serentetan pertanyaannya Habakuk apa ini? Habakuk 1 ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau, ayat 3a, memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman. Ayat 3b-nya, ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Habakuk mempertanyakan serentetan pertanyaan ini di tengah kebingungannya dia. Ini sama kayak kita nih, lagi menanyakan kapan ya pandemi corona ini berakhir. Kenapa Tuhan memberikan bahkan pandemi corona ini, mengizinkan ini terjadi? Apa yang harus saya lakukan di tengah pandemi corona ini? Apalagi mungkin ada di tengah kalian yang masih tingkat 1 atau tingkat 2 ya, yang masih semester 1, 2, atau 3, yang menanyakan, aku harus lanjut lagi nggak ya kuliah? Di tengah papa mamaku kekurangan biaya mungkin, atau aku memilih untuk bekerja lebih banyak uang daripada aku harus kuliah menunggu lagi. Ini sama. Ketika Habakuk disuruh diutus untuk melayani Israel, Habakuk bertanya, kenapa ya penindasan ini aku teriak-teriak terus, engkau tidak menolong Allah? Kenapa engkau malah menunjukkan kepadaku ini loh, kejahatan, sehingga aku malah melihat banyak kelaliman, bukan keadilan gitu. Ada perbantahan yang terjadi di depan mataku. Ketika Habakuk bertanya kepada Allah, Allah yang Maha Kuasa itu menjawabnya dengan ini. Ini ayat, ini Habakuk pasal 2 ayat 6 ya. Bukan. Habakuk pasal Habakuk pasal 2 ayat 6. Ya, dia bilang, Allah menjawabnya dengan seperti ini. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim dan bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bayangkan ya, Habakuk bertanya dengan serentetan pertanyaan, tapi Allah menjawabnya dengan jawaban seperti ini. Habakuk 1 ayat 6. Ya, ini Habakuk 1 ayat 6. Jadi Allah menjawab pertanyaan Habakuk dengan jawaban ini. Jawaban Allah yang tidak menjawab sama sekali. Coba dibaca lagi. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bayangkan ya, di tengah pertanyaan Habakuk dijawab dengan seperti ini. Ini sama kayak gini. Suatu kali ketika kita melihat rumah yang kotor, kita menyapunya dengan sapu yang bekas dibuat nyapu aspal gitu. Dipakai untuk nyapu aspal. Jadi kita membersihkan sesuatu yang kotor dengan sesuatu yang kotor. Nggak mungkin ya. Bangsa Kasdim lebih kotor daripada bangsa Israel. Bahkan dia harus jauh-jauh melintasi bujur bumi untuk apa? Merongrong Israel. Untuk apa? Untuk menduduki kediaman Israel. Bayangkan. Ini sama kayak gini. Kalau tadi keponakan misalnya, keponakannya saya itu nakal, terus mamanya pengen ngasih tahu keponakannya, keponakan saya, anaknya, dengan cara memanggil preman gitu. Jadi anak nakal dipanggilin preman supaya digebukin, supaya nggak nakal lagi. Itu sama kayak gini nih. Aneh nggak? Jadi Allah menjawab pertanyaan Habakuk dengan jawaban yang tidak masuk akal. Yang begitu menyulitkan, yang tambah membuat Habakuk makin bingung. Kalau kita jadi Habakuk gimana ya? Kalau misalnya kita mempertanyakan corona gitu ya, pandemi ini kapan ya berakhir, terus jawab nggak akan berakhir tuh. Atau kita bertanya, kenapa ya Allah memberikan atau mengizinkan corona? Ya suka-suka aku. Kalau kita tanya,
Why? Dia akan jawab, why not gitu. Gimana ya rasanya ya? Rasanya nggak enak ya? Allah, aku lebih baik kerja bantu orang tua atau kuliah ya? Kerja aja, kuliah buat apa sih? Dokter gajinya sedikit, ada BPJS misalnya. Atau ahli gizi juga gajinya nggak gede-gede banget. Itu gimana ya? Kalau kita nanya ke Tuhan, gitu terus jawabannya begini, gitu gimana ya? Atau, Tuhan, aku ini kok jomblo terus ya, single terus ya? Aku nggak bisa nikah dong, berarti aku harusnya selibat. Ya, kamu memang nggak ada jodohnya. Itu gimana ya? Tentu nggak mudah ya kalau ada jawaban-jawaban seperti itu ya. Atau malah kita ketika jomblo gitu, terus dikenalin sama seorang perempuan yang tugasnya ngapain? Membuat kita makin yakin kalau kita jomblo, karena kita diporotin gitu, karena kita disakitin, gitu gimana ya? Kan sulit ya. Jawaban-jawaban yang seperti inilah yang dialami oleh Habakuk. Tapi kita lihat ya, Habakuk punya iman yang sungguh besar. Lihat nih imannya Habakuk. Sebelum kita lihat imannya Habakuk, kita mau uji coba dengan pertanyaannya. Suatu kali ada seorang anak kecil yang bertanya kepada ayahnya. Jadi sekali lagi ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang bukan tidak bisa dijawab, tapi tidak mungkin untuk dijawab. Oke? Suatu kali ada anak kecil yang bertanya kepada papanya, "Papa, takut nggak dengan beruang?" Terus papanya dengan jantan menjawab, "Apa-apa? Beruang? Enggak lah, nggak takut." Lalu anak kecil itu melanjutkan pertanyaannya, "Kalau dengan harimau, takut nggak?" "Beruang aja nggak takut, apalagi harimau." "Enggak lah, nggak takut. Lalu anak kecil itu memberikan pertanyaan pamungkasnya kepada ayahnya. "Nah, kalau dengan mama, takut atau enggak?" Lalu papanya menjawab, "Apa-apa? Ulangi pertanyaanmu." "Papa dengan beruang nggak takut, dengan harimau nggak takut. Kalau dengan mama takut nggak?" Ngomong-ngomong, mamanya lagi dengerin nih, waktu anaknya nanya. Mamanya, mungkin posisinya seperti mama yang ada di gambar itu, di sebelahnya papanya, sambil senyum-senyum. Atau mungkin sambil, ya kayak gitu, sambil nunggu. Awas ya jawabannya apa ini, kayak gitu. Lalu papanya dengan sangat baik menjawab, "Nak, tidak baik membandingkan mamamu dengan beruang atau dengan harimau." Wah, jawabannya bagus ya. Jawabannya itu kayak Bajai di Jakarta yang ngeles gitu loh. Atau yang jawabannya itu kayak wow gitu. Padahal sebenarnya dia tidak mungkin menjawab pertanyaan itu kan. Ada pertanyaan yang tidak mungkin dijawab, bukan tidak bisa dijawab. Tapi sekali lagi, Allah menjawab pertanyaan Habakuk dengan sangat baik, meskipun jawabannya tidak sesuai dengan pikiran Habakuk. Sama kayak dengan kalian tadi ya, yang menanyakan jomblo atau selibat. Terus dijawabnya, ya jomblo aja, nggak ada jodohnya kayak gitu. Bukan belum lahir ya, atau jodohnya masih di tangan, bukan ya. Tapi dengan jawabannya Allah, sekali lagi Habakuk malah punya iman yang sungguh besar. Ini respon imannya Habakuk nih. Ya, Habakuk 2 ayat 1. "Aku mau berdiri di tempat pengintaianku, berdiri teguh, berdiri tegak di menara, aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku." Sorry, ini layarnya nggak terlalu kelihatan ya, ada muka-muka kita, jadi bacanya saya ulangi lagi ya. Habakuk 2 ayat 1, ini adalah statement of faith-nya Habakuk atau pernyataan imannya Habakuk. "Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku." Bayangkan ya, dengan jawaban Allah, Habakuk masih punya iman yang sebaik ini. Di tengah kesulitannya, di tengah badai yang dialaminya, badai pertanyaan dan badai kesulitan yang ditanyakan itu semuanya, Habakuk punya iman yang sungguh besar kepada Allah. Habakuk
masih mempercayai hati Allah meskipun belum melihat Allah bekerja. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Ketika kita belum melihat pekerjaan Allah, kita seharusnya mempercayai hatinya. Ketika kita belum melihat hasil atau apa yang dikerjakan Allah, seharusnya kita tetap mempercayai hatinya. Seperti yang dilakukan Habakuk. Habakuk malah mencari apa? Pengintaian. Dia berdiri di menara pengintai, menara yang paling tinggi. Dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia mau berdiri tegak di sana. Dia mau meninjau dan menantikan apa yang akan Allah kerjakan. Sesuai ya dengan tema kita ya, mendekatkan diri kepada Allah. Pernah nggak kita mendekatkan diri kepada Allah di tengah pandemi ini, di tengah badai yang kita alami? Bukan cuma corona, keuangan, tetapi mungkin juga permasalahan akademik ya. Kita sulit belajar di rumah, kita sulit juga mencari sumber-sumber untuk keperluan tugas kita. Bener kan? Tapi apakah respon kita makin dekat kepada Allah atau makin jauh? Kebanyakan orang, dan survei membuktikan, orang malah makin jauh, bener nggak? Orang kalau kena masalah makin jauh pada Allah, aneh nggak? Tapi lihat Habakuk, udah kena masalah, dijawab Allah dengan seperti itu, dia mau apa? Mencari tempat pengintaian, berdiri di menara pengintaian, dan berdiri tegak di sana untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Kita semua sedang mengalami pandemi virus corona meskipun dampaknya tidak sama semuanya. Tapi kita tetap bisa mempercayai hati Allah meskipun dia belum menyatakan pekerjaannya atau kita belum bisa melihat pekerjaannya. Kita tetap dapat mempercayai hatinya seperti Habakuk melakukannya. Lalu setelah Habakuk mengatakan hal itu, sekarang adalah respon Allah. Kalau tadi respon Habakuk setelah mendapat jawaban dari Allah, sekarang responnya Allah terhadap Habakuk di Habakuk 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Allah memberikan respon kepada respon Habakuk. Jadi Allah meresponi respon Habakuk dengan seperti ini. Kadang kita di dunia ini selalu mengusahakan apa yang kita bisa, bener gak ya? Kita berusaha semuanya semampu kita ya. Kalau kita berdoa kepada Allah, itu pilihannya dua, antara begini, Tuhan aku udah hopeless nih, udah gak bisa nih, udah ini urusanmu. Atau berdoanya itu kayak meyakinkan supaya diri kita sendiri ini bisa gitu loh. Berarti bukan karena Allah. Kita cenderung orang yang mana? Satu atau yang kedua? Tapi apapun itu, kita sedang melakukan hal yang salah. Kita mengalami kesalahan. Kenapa? Karena kita seharusnya mempercayai Allah, mempercayai hatinya di saat belum melihat pekerjaannya atau tidak melihat pekerjaannya, tidak dapat melihat ya maksudnya. Karena orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tapi malah orang yang benar hidup oleh percaya. Makanya orang percaya dan orang benar biasanya dijadikan satu kelompok. Inilah respon Allah yang meresponi respon Habakuk. Keren ya? Allah meresponi respon Habakuk. Tapi ada yang lebih keren daripada itu, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus mengajarkan murid-muridnya ketika datang ke dunia untuk mati dan disalib dan bangkit gitu. Jadi mati dan bangkit. Dia datang ke dunia dan mengajarkan kepada muridnya untuk apa? Untuk memandang kepada Allah di surga. Di Matius, ini Matius 6, kita buka sama-sama ya di Matius 6. Itu adalah tentang hal kekhawatiran ya. Di Matius 6, Yesus menyatakan di ayat 25-34, dia menyatakan nggak perlu khawatir tentang apapun juga. Justru engkau harus melihat kepada Bapa yang ada di surga. Dia bilang apa? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Yang terakhir dia bilang apa itu?
di Matius 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi kadang kita itu salah fokus. Kita fokus kepada apa, padahal yang kita perlukan adalah yang apa. Kita salah fokus membuat kita khawatir, benar nggak ya? Kalau kita fokusnya salah, misalnya, kenapa ya harus mengikuti ujian? Karena supaya dapat nilai bagus. Nah, kalau nilainya kita fokus pada nilai, dan nilai kita jelek, langsung kita apa? Keringetan, terus malah apa? Fail akhirnya. Akhirnya kita gagal kan. Padahal kan nilainya, harusnya kita fokus kepada bukan nilai, tapi tujuan dari ujian itu adalah membuat kita semakin mengerti materi. Nah, inilah yang menarik. Yesus sekali lagi menekankan bahwa kita harus mempercayai Bapa yang di surga yang selalu memelihara kita meskipun di tengah badai, corona, pandemi ini, dan juga di tengah badai yang kita mungkin pertanyakan kepada Allah. Sekali lagi ya, mempercayai hatinya jauh lebih penting daripada melihat atau membuktikan pekerjaan Allah. Karena Allah selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Bahkan Yesus ketika datang ke dunia, mati dan bangkit, dia mempercayai Bapaknya. Kalau dia tidak mempercayai Bapaknya, kita tidak mungkin selamat nih sampai hari ini. Benar kan? Yesus bukan sekedar menyuruh kita atau murid-muridnya untuk mempercayai Bapa, tapi dia juga pelakunya. Dia juga mempercayai Bapaknya yang ada di surga. Oleh sebab itu dia datang untuk mati dan bangkit bagi kita sekalian. Sekali lagi, kalau kita tidak dapat mempercayai atau belum dapat melihat pekerjaan Allah, paling tidak kita bisa mempercayai hatinya. Itulah yang harusnya kita kerjakan. Habakuk menunjukkan imannya di tengah badai yang dialami. Habakuk mendekatkan diri kepada Allah di tengah badai yang dialami. Bahkan dia mencari menara pengintaian itu. Demikian juga Kristus yang adalah teladan sejati yang melebihi daripada Habakuk. Dia bukan sekedar menyuruh murid-muridnya sekali lagi untuk mempercayai Bapa, tetapi dia juga mempercayainya. Apakah kita mau mempercayai Allah di tengah badai ini? Apakah kita mau tetap beriman di tengah badai? Iman kepada Allah. Sebelum saya menutup renungan hari ini, saya akan menceritakan perjalanan saya dengan mentor. Ini bukan perjalanan mentoring saya, tapi perjalanan ke Tulungagung. Ketika itu, saya sedang di Surabaya, akan menuju ke Tulungagung. Mentor saya mengajak saya ke Tulungagung dari Surabaya karena beliau berpikir rumah saya dekat dengan Tulungagung. Ya, kalau dari sini ke Tulungagung paling tidak sampai 1 jam perjalanan. Oleh sebab itu, beliau mengajak saya ke Tulungagung. Sewaktu akan meninggalkan Surabaya, meninggalkan daerah Cito, daerah Waru sana ya, atau itu mana ya, mau ke arah Mojokerto itu, ternyata terjadi kemacetan yang panjang gitu. Saya lupa membaca berita karena hari itu adalah hari buruh gitu. Jadi macetnya panjang sekali. Akhirnya saya mencari jalan alternatif gitu. Biasa ya, kalau macet kita cari jalan alternatif gitu. Yang akhirnya ujung-ujungnya jalannya nggak alternatif, malah menyesatkan gitu. Ya namanya alternatif. Makanya jangan percaya dengan jalan alternatif gitu. Karena Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada satu yang lain gitu. Jadi nggak ada alternatif. Biasanya alternatif itu menyesatkan. Nah, ketika saya mencari jalan alternatif itu, ternyata benar, jalannya menyesatkan. Jadi makin dijalanin, makin diikutin jalannya, makin ke pelosok desa, jadi makin bingung ya, loh, jalannya kok begini ya? Jalannya kok begini? Lalu mentor saya nanya kepada saya, kamu tahu nggak sih jalannya ke Tulungagung? Tahu nggak sih jalannya ke Kediri? Ya tahu Pak, tapi kan kita lagi ke jalan alternatif nih, tadi macet ya di sana. Akhirnya saya turun, nanya ke orang, lihat GPS-nya malah menyesatkan saya. Terus setelah disesatkan, akhirnya tidak ada sinyal. Itu seperti ini ya, tadi yang jomblo, terus ketemu perempuannya malah nyakitin, kayak gitu ya. Sama nih, GPS-nya nggak tanggung jawab nih, habis nyesatin saya nih. Akhirnya ketika lama-kelamaan, mentornya makin tanya gitu, dengan nada yang makin tinggi, gimana sih ini? Ini udah nyampe mana sih?
kamu tahu nggak ya? Bahkan kamu nggak tahu kan sekarang ada di mana? Iya, ini di mana ya? Nggak tahu gitu. Tapi juga tetap percaya aja kalau tulisannya jalan alternatif dan mempercayai kata-kata orang tadi tuh. Dan juga mempercayai tulisan ya, kalau ke Kediri atau ya lebih ke Kediri ya, Jombang itu kemana? Pokoknya ke arah Tulungagung kemana? Ya saya ikutin. Setelah sekian lama, mentor saya, mungkin karena lapar gitu, atau karena capek, nadanya tinggi, beliau hampir ketiduran gitu. Karena buka HP kan nggak bisa ya, HP-nya kan nggak ada sinyal tadi ya. Akhirnya hampir ketiduran, terus sebenarnya beliau akhirnya ketiduran gitu. Terus setelah bangun, beliau tuh lihat, udah sampai mana nih? Paling juga masih di sawah gitu ya, masih di jalan tersesat. Ternyata enggak. Ketika beliau membuka mata, kami sudah berada di tempat daerah Tulungagung situ, di dekat situ ya. Karena beliau kan aslinya di sana. Jadi beliau tahu nih, wah ini udah deket nih, bentar lagi deket. Wah kamu hebat gitu. Padahal bukan saya yang hebat ya, tapi orang-orang yang ngasih tahu jalan gitu. Nah seringkali mungkin kita kayak mentor saya bukan saya menjelek-jelekan beliau, tapi maksudnya kita mungkin seringkali seperti beliau ya. Kalau kita belum sampai kepada tujuan atau dekat aja belum sampai ke dekat tujuan gitu, kita seringkali menanyakan itu, banyak pertanyaan gitu. Dan kita juga seringkali dalam tanda kutip gitu, resek gitu ya. Gimana sih Tuhan? Kenapa sih Tuhan? Apa sih ini Tuhan? Kayak gitu ya. Seperti kayak mentor saya tadi mungkin. Tapi seringkali kita lupa kalau tujuannya itu Tuhan yang menentukan, bukan saya menentukan ya. Kalau ilustrasi tadi, saya hanya tinggal percaya dengan apa yang saya lihat ya, misalnya orang-orang yang ngasih tahu saya, tanda-tanda dan sebagainya. Sebenarnya Allah itu juga banyak memberikan kita pertanda gitu. Misalnya memberikan Yesus Kristus bagi kita, itu pertanda yang paling agung kan. Apalagi yang kita perlu lagi percaya. Kita tinggal mempercayai hatinya meskipun kita belum melihat tindakannya. Mempercayai hatinya jauh lebih gampang daripada menunggu tindakannya. Tapi mempercayai hatinya jauh lebih sulit ketika kita terus-menerus menunggu tindakannya. Tenanglah, perjalanan kita masih sangat panjang untuk sampai kepada surga yang kekal. Tapi di tengah perjalanan itu, Allah senantiasa memberikan tanda demi tanda untuk meyakinkan kita bahwa yang kita tempuh adalah perjalanan yang tepat. Bahkan di tengah pertanyaan dan di tengah perjalanan, Allah memberikan Yesus Kristus yang adalah tanda yang paling agung, yang mau mati dan bangkit bagi kita sekalian, agar kita dapat sampai kepada tujuan yang kekal, yaitu surga. Apakah kita mau terus-menerus beriman di tengah badai? Apakah kita mau mempercayai hatinya meskipun belum melihat tindakannya? Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk semakin beriman di tengah badai dengan penerangan Roh Kudus untuk kita sekalian.